Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini kita akan bahas tentang addressing network, pengalamatan, yaitu untuk pakai versi 4 chapter 6. Adapun yang akan kita pelajari sebagai learning outcome-nya, by the end of this chapter you should be able to explain the type of addressing structure does IP for versi for use. Jadi bisa menjelaskan tipe struktur pengalamatan yang digunakan oleh IP versi 4. Kemudian describe how IP address is used in network. Bisa menjelaskan bagaimana pengalamatan IP versi 4 ini digunakan di dalam jaringan. Kemudian describe how administrator assign addresses within network. Bagaimana seorang administrator itu menerapkan pengalamatan-pengalamannya dalam jaringan. Explain the rule of the subnet mask in dividing networks. Jadi bisa menjelaskan aturan-aturan main untuk subnetting dalam membagi jaringan. Dan terakhir, describe how to use testing utility to verify and test network connectivity and operational status of the IP stack on host. Terakhir, bisa mengetahui atau menjelaskan penggunaan utilitas dari alat-alat pengujian untuk melakukan verifikasi apakah jaringan tersebut terkonek atau tidak. Baik, sebagai introduction, addressing is a key function of network layer protocol. Addressing enable data communication between hosts on the same network or on different network. Internet Protocol versi 4 provide hierarchical addressing for packet that carry all your data. Designing, implementing, and managing an effective IP versi 4 addressing plan ensure that network can operate effectively and efficiently. This chapter examines in detail the structure of IP versi 4 addresses and their application to the construction and testing of IP network and subnetwork. Baik, sebagai pengenalannya, kita akan membahas tentang bagaimana penggunaan IP address. IP address itu adalah Internet Protocol, khususnya versi 4 yang kita gunakan. Walaupun sekarang ini sudah menggunakan IP versi 6, tetapi IP versi 4 masih banyak digunakan. Mengapa sudah beralih ke IP versi 6? Karena IP versi 4 itu jumlahnya sudah habis di seluruh dunia. Designing, implementing, and managing an effective IP versi 4. Jadi melakukan desain, mengimplementasikan, dan memanage, mengatur keefektifan dari IP versi 4. Ini bisa menjamin jaringan itu bekerja secara efektif dan efisien. Oke, sekarang kita akan lihat anatomi dari IP versi 4. Each device on network must be uniquely defined by network layer address. Jadi setiap device, setiap perangkat itu yang terkonek ke jaringan itu harus punya satu unique IP. Jadi nggak bisa dalam satu jaringan itu ada dua device yang memiliki satu IP. Nah, ini. At this layer, the packet of the communication are also identified with the source and destination address of the two end system. Jadi dalam layer jaring network layer, dalam 7OC layer kan selanjutnya network layer tuh. Nah, dalam network layer ini berisi selain IP address tujuan juga ada IP address source. Jadi si sumber dengan si tujuan itu ditulis. Jadi di dalam paketan datanya yang akan dikirim itu akan ada tercantum seperti kirim surat lah. Alamat yang dituju, alamat pengirim, sama saja seperti itu. Nah, dengan IP versi 4, each packet use dengan menggunakan IP versi 4 itu, setiap paket ini menggunakan 32 bit source address dan 32 bit destination address. Sehingga di dalam layer 3 atau header dalam layer 3 ini ada 32 bit untuk IP address sumber, ada 32 bit untuk IP address tujuan, destination. These addresses are represented in the data network as binary pattern. Nah, di dalam data network ini disebut dengan binary pattern, pola binary. Inside the device, digital logic is applied for the interpretation of these addresses. For the human network, jadi sebagai kalau untuk human network, jaringan manusia, a string of 32 bit is difficult to interpret and even more difficult to remember. Kalau dari sisi manusia kita suruh ngapalin IP address itu kan keblinger lah. Nah, for this reason IP address are represented using dot decimal format.
Jadi dengan alasan ini, maka IP versi 4 itu ditampilkan untuk manusia itu dalam bentuk dot decimal format dot decimal yang terbagi lagi jadi 32 dibagi 4 yaitu 88888 seperti itu. Oke, kita akan mengenal dot decimal. IP versi 4 addresses are easier to remember, write, and verbally communicate than string of 32 bit. Jadi dengan menggunakan format yang ya dot decimal ini, walaupun sebetulnya sama saja dengan 32 bit ini. Kalau 32 bit ini kan nanti 01010110 kan pusing. Tapi dengan direpresentasikan dot decimal itu mempermudah dalam dalam pembacaan kita sebagai manusia, kemudian pengalamatan kita juga. Nanti ada lagi yang lebih mudahnya lagi dengan menggunakan DNS. Okay, representing IP versi 4 addresses as dot decimal begin by separating the 32 bit of address into byte. Jadi mulai dibagi-bagi nih dari 32 bit dibagi menjadi byte. Ingat, 1 byte berapa bit? 8 bit. Jadi kalau ada 32 bit berarti ada 8 byte. Ini dibagi-bagi menjadi byte. Each byte of the binary pattern called an octet. Setiap byte dalam binary pattern, dalam pola binary itu disebut dengan octet atau oktat. Okta karena dari kata 8. Nah, is separated with a dot. Dipisahkan menggunakan dot. The byte are called an octet. Jadi byte-nya itu disebut dengan octet because karena each of decimal number represent 1 byte or 8 bit. Oke, gampang ya. Nah, sebagai contohnya seperti inilah. Ini kan 32 bitnya nih. Ini 32 bitnya nih. Nah, yang ini. Ini 32 bit. Ya silahkan dihitung aja nih. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 32. Nah, kalau suruh ngapalin kayak ginian, keblinger manusia. Manusia keblinger. Selisih 010 aja udah ya seliuran mata gitu. Apa sih istilah seliuran itu mata? Nah, dengan menggunakan dot decimal, nilai ini ini akan ditunjukkan jadi seperti ini. 172.16.4.20. Nah, keep in mind, tolong ya diingat, that device use binary logic. Kalau perangkat tetap yang digunakan adalah binary. The dot decimal format make it easier for people to use and remember addresses. Tetapi yang ini itu untuk konsumsi manusia. Komputer tetap saja kenalnya ini, tidak kenal yang ini. Karena sekali lagi komputer kan taunya 101010 sebuah binary. Oke. Next, network and host portion. IP address have two part, the network portion and the host portion. Jadi dalam jaringan itu ada dua porsi. Okay. Yang pertama adalah network portion dan yang kedua adalah host portion. Atau kita nyebutnya host ID, network ID. Network ID yang di depan, host ID yang di belakang. For each IP address, some portion of the most significant bit or higher order bit represent the network address. At layer 3, a network is defined as a group of hosts that have identical bit pattern in the network address portion of their addresses. That is, all the bits in the network portion of their addresses are identical. In the following example, the two addresses have identical network portion. Therefore, host assigned these two addresses will be on the same logic network. Okay. Ini disebut dengan network ID. Ini host ID. Kemudian yang ini juga network ID. Ini host ID. Dengan demikian, ini berada di dalam jaringan yang sama. Kenapa? Karena berada di jaringan 172.16.4 dan ini juga 172.16.4. Tetapi dia berbeda host. Yang satu hostnya 20 host ID-nya, yang satu lagi hostnya 32. Seperti itu. Nah, although all 32 bit define the IP host address, a variable number of bits represent the host portion of the addresses. The number of bits used in this host portion determine the number of hosts within the network. In the previous example, the last octet, the lowest 8 bit are the host portion ini.
Ini the last octet. Oke. Ini adalah host. This means that the bit for the upper 3 octet represent the NAND portion. Ini tadi saya bilang. Ini menunjukkan network portion. You determine how many bits are required for the host portion based on the number of hosts that a network requires. If a particular network requires at least 200 hosts, you will need to use enough bit in the host portion to be able to represent at least 200 different bit pattern. To assign a unique address to 200 hosts, you will use the entire last octet with 8 bit. A total of 2056 different bit pattern can be achieved. As with the previous example, this means that the bit for the upper 3 octet represent the network. Jadi kalau misalnya pengen atau butuh 200 host, berarti ininya kepake semua nih. Yang 8 bitnya nih. Kenapa? Karena total 8 bit di terakhir ini itu adalah 256. Dengan catatan ada 2 yang tidak bisa digunakan. Yang pertama itu sebagai network ID, yang terakhir sebagai broadcast ID. Jadi yang range yang bisa dipakainya 254. Oke. Selanjutnya binary to decimal conversion. To understand the operation of device in network, you need to look at addresses and other data the way a network device does in binary notation, of course. This means that you need to have some skill in binary to decimal conversion. Jadi kita perlu mengenal konversi antara binary ke desimal dan desimal ke binary. Jadi orang jaringan itu sebetulnya ngopreknya itu kalau untuk alamat IP itu gimana caranya ngerubah dari desimal ke binary ke desimal. Plus nanti kalau yang pakai IP versi 6 itu hexadesimal. Oke, tapi kita skip dulu yang versi 6. Data represent in binary can represent many different form of data to the human network. In this discussion, binary is discussed as it relates to IPv4 addressing. This means that each byte octet is interpreted as a decimal number in range of 0 to 255. Okay. Positional notation. Learning to convert binary to decimal requires an understanding of the mathematical basis of numbering system called positional notation. Positional notation means that a digit represents different value depending on the position it occupies. More specifically, the value that a digit represents is the value of the digit multiplied by the power of the base, or radix, represented by the position the digit occupies. Some example will help to clarify how this system works. For the decimal number, ini 245, 2 is in the 100s or 100s position. Therefore, these 2 represent 2 multiply 102. 2 times 10 to the power of 2. Positional notation refers to this position as the base 2 position because the base or radix is 10 and the power is 2. Gimana ya cara memudahkannya untuk ini kan? Kalian pasti sudah pernah mempelajari namanya biner, ya kan? Biner itu konversi angka biner 0101 menjadi sebuah desimal, ditambah. Jadi kalau ada angka 245 ini 245, ini tidak lain 2 kali 100 tambah 4 kali 10 tambah 5 kali 100, atau 245 2 kali 100 tambah 4 kali 10 tambah 5 kali 1. Oke. 245 kan gampang, samanya seperti ini kan, menjadi 245, benar nggak? Jadi pembagian 245 itu 200 tambah 40 tambah 5, ratusan, puluhan, satuan, kan seperti itu caranya, cara pengerjaannya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk
ke binary numbering system. In the binary numbering system, the radix is 2. Jadi basicnya itu yang pakai adalah 2. Therefore, each position represent increasing power of 2, pangkat 2. Dalam 8 bit binary number, the position represent the quantity shown in tabel 6.1. Power of 2-nya 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Sementara kalau dikonversikan desimalnya 2 pangkat 7 itu 128. Nggak percaya silakan. 2 kali 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 2 sama sebanyak ada 7. Itu nilai 128. Atau kita mulai dari sini. 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu adalah 1. Ya kan? Apapun nilai pangkatan 0, 1. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 8. 2 pangkat 4 kali 2 lagi, 8 kali 2, 16. 2 pangkat 5 kali 2 lagi, 32. 2 pangkat 6 kali 2 lagi, 64. 2 pangkat 7 kali 2 lagi, 128. Nah, ini nilainya. Jadi dalam pengalamatan atau pembelajaran tentang IP versi 4 yang wajib dikenali yaitu ini. Kuncinya tuh ini sebetulnya. 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat 7. 128 ini 1. Kalau ini ditotalkan semuanya nih 128 sampai dengan tambah 1 itu totalnya adalah 255. Nggak percaya hitung aja sendiri ini. The base 2 numbering system has only 2 digits, 0 and 1, 0 dan 1. When a byte is interpreted as a decimal number, the quantity that position represent is add to the total if the digit is 1 atau 0. Oke. Contoh. Nah. Desimalnya seperti ini. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Tadi kan udah sebutin. Binary digitnya kan punya nilai kalau nggak 1, 0, 1. Kita kalikan. Kalau semuanya bernilai 1, berarti 1 kali 1, 1. 2 kali 1, 2. 4 kali 1, 4. 8 kali 1, 8. Sampai dengan 128 kali 1, 128. The value of each position is add to determine the total value of the number. As in table 61, when there is one each position of an octet, totalnya adalah 255. Ini tadi yang saya sebutin. 128 tambah 6 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 255. Jadi total nilainya itu 255. Angka 0 in each position indicate that the value for the position is not add to the total. 0 in every position yield a total of 0. Kalau perkaliannya 0, kalau ini kan perkalian 1, nilainya 255. Kalau perkaliannya 0, berarti 1 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. Sampai dengan 128, 0. Berarti nilainya semuanya 0. Mulai dari 0 sampai dengan 255. Nah, for the conversion of 32-bit IP address, you identify the 4 byte or octet that make up this address. You then convert each of these 4 octet to decimal. As an example, convert the IP34 address ini menjadi dot decimal. Gimana caranya? Dari sini bagi menjadi 4. Ini kan 32 nih. Silahkan hitung. Bagi menjadi 4, berarti 88 kan, sesuai dengan oktet. Berarti itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, potong segini. Ya kan? Berikutnya, lanjutannya, potong segini 8. Potong lagi segini 8. Potong lagi sini. Jadi masing-masing 8, 8, 8. Oke, nah ini cara kerjanya. Kemudian, convert the low order by 0 first. Yang mana? Yang ini dulu. Oke. Gimana caranya? Kita gunakan tabel 6.4. Oh, 6.4 di bawah. Nah, contoh, ini kan nilainya 0,001,01,00. Benar nggak? 0,001,01,00. Oke. Kemudian plotkan. Nah, ini nih yang saya bilang nih, yang harus sudah dikenal ini. Nggak berubah-berubah kok. 1 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. 4 kali 1, 4. 8 kali 0, 0. 16 kali 1, 16. 32 kali 0, 0, 0, 0. Ya kan, dikalikan 0. Sehingga totalnya adalah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 16 tambah 0 tambah 4 tambah 0 tambah 0, 20. Dapat? Oke, berarti kita baru menyelesaikan yang ini, nilainya adalah 20. Selanjutnya yang ini. Dihitung. Dengan cara yang sama, kalian hitung.
Oke, akan mendapatkan nilai 4. Kan? Ya konversikan aja. Tinggal dikali-kali. Kemudian oktet berikutnya lakukan dengan cara yang sama, akan mendapatkan nilai 16. Dan terakhir dengan cara yang sama juga akan mendapatkan nilai 172. Jadi 128 tambah 32 tambah 8 tambah 4. In this example, the binary number ya sekian ini bisa dikonversikan menjadi 172 16 4.20. Jadi daripada suruh ngapalin ini, maka akan lebih mudah untuk menghafal yang ini. Itulah tujuannya. Oke, selanjutnya adalah binary counting. Jadi dengan decimal numbering system, counting use the number in the base 0 through 9. With the system, the digit continue to increase until they reach 9. Then an additional one will be included with the additional of new high order bit. For example, similar to the way decimal 99 increment to 100 decimal. The next binary numbers after 11 is 100. Nah, terus ini binary countingnya. 32, 33, 34, 35 ya seterusnya lah. Kalau misalnya kita mulai menghitung jadi kalau 100 jadi sekian 47. Oke. Ini kuncinya sih sebetulnya kalian tahu urutan dari sininya. Oke. Ingat, jangan sampai ketukar. Mulai dari kanan itu yang 1. Jadi kalau saya sih dapat nilai seperti ini tanpa melakukan proses yang panjang ini bisa diketahui gimana caranya. Nih, ini pasti 0. Ini kan 1 2 4, berarti ini 4 tambah berapa? Tambah ini 8 16, 4 tambah 16, yang lainnya 0 ya, berarti 16 tambah 4 udah dapat 20. Ini juga sama, ini 1, ini 2, ini 4 yang lainnya 0, berarti ini 4. Ini berapa? 1, kalau kalian udah hafal, ini 128, ini 64, ini 32, ini 16, berarti yang lain 0, berarti ini 16. Ini pun sama, ini 128 ditambah, ini 64 tambah 32, karena yang ini nilai 132. Ini 16, kosong, ini berarti 8, 4, berarti 8 tambah 4 tambah 32 tambah 128, selesai. Itu cara mudahnya. Tapi di sini dijelaskan step by stepnya. Silakan saja, nggak masalah. Okay, not only do you need to be able to convert binary to decimal, but you also need to be able to convert decimal to binary. Ya, tidak hanya bisa mengkonversi dari binary ke desimal, tetapi sebaliknya dari desimal ke binary juga perlu dilakukan. Nah, gimana caranya? Oke, langkahnya seperti ini. Because 178 is not less than 128, place 1 in the 1002 egg position. Susah banget ya. Ya, ini caranya seperti inilah. Kalau ada 172 itu tidak lebih dari 128. Enggak lah. Not less than, lebih dari lah. Oke. Sama. Posisinya ini cara teorinya. Oke, ada yang seperti ini. Berarti di poin ini 128 dikurangi 128, 172 kurangi 128 berapa? Berarti di oktet yang paling tingginya yang 128 itu dikasih nilai 1. Kemudian 172 kurangi 128, sisanya 44. 44 paling dekati dengan angka yang binarnya. 64, oh kurang, berarti 0. Nggak mungkin dia 64. Berarti di posisi yang nilai 64 beri nilai 0. 44 di posisi berikutnya di bawah kan? Lebih kurang kan? 32 kan? Nah, 44 dikurangi 32. Berarti ini nilainya 1. Di posisi 32 nilainya 1. Nah, 44 dikurangi 32 itu 12. 12 apakah lebih besar dari 16? Enggak, berarti diberikan nilai 0. 12 dikurangi 0. Maaf. 12 dikurangi 8.
Oke, ini kan dikurangi 0. 12 dikurangi tetap 12. 12 dikurangi 8. Oke. Di posisi 8 lebih kecil. Berarti nilainya 1. Sisanya 4. 4 di posisi 4 juga 1. Kemudian sisanya 0. 0 kurangi 0, 0 tetap, berarti di sini 0, di sini 0. Jadi nilainya adalah 1 0 1 0 1 1 0 0. Caranya seperti itu. Jadi 172 itu nilai desimalnya adalah 10 10 11 11 00. Sama untuk yang di 16 pun sama seperti itu dihitungnya. Dia apakah lebih besar dari 128, 16 itu wah kurang, kasih 0. Dari 64 masih kegedean, kasih 0. 32 masih 0. 16 ya ini 1. Oke, 16. 16 kurangi 16 0, berarti 0 semuanya. Kan seperti itu. Ini kalau step by stepnya. Nih. Kalau saya gunakan cara cepatnya, silakan. Ada lagi yang paling cepat, gunakan kalkulator. Bisa. Ya, tapi kan kalau pakai kalkulator nggak ada belajarnya kita. Oke, sama seperti itu kasusnya ini, step by stepnya. Silakan bagi yang belum paham dibaca, diperhatikan satu persatu langkah-langkahnya. Oke. Addressing type of communication, ada unicast, broadcast, dan multicast. Ini di dalam IP versi 4 ada 5 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Yang biasa dipakai adalah kelas A, B, dan C. D dan E itu tidak digunakan, bukan tidak digunakan, tapi digunakan untuk hal-hal multicast dan juga untuk research. Sementara yang digunakan itu oleh para pengguna adalah kelas A, kelas B, kelas C. Nah, yang unicast, the process of sending a packet from one host to an individual host. Broadcast, the process of sending a packet from one host to all hosts in the network. Multicast, the process of sending a packet from one host to selected group of hosts. Ini kadang orang yang masih rancu antara broadcast dengan multicast, padahal berbeda. Sama juga, iya. Lebih dari satu, iya. Tetapi berbeda. Kalau broadcast ini nggak peduli, pokoknya kirim. Kalau multicast itu kirim ke banyak, tapi ada pilihan-pilihan. Nah, each of these three types support different type of communication in the data network and use different IP definition address. In all three cases, the IP version part of the original host is placed in the packet header at the source address. Oke, unicast seperti ini. Source-nya 172.16.4.1, sementara destination-nya adalah 172.16.4.253. Kirim. Ya, sort 41 ke 253. Nah, berarti hanya ke yang sini. Ini unicast. Cuman kirim ke satu alamat. Sementara kalau broadcast dia akan memberikan langsung. Unlike unicast, their packet can be route through the internet network. Broadcast packet are usually restricted to the local network and not forwarded by router. This restriction is depend on the configuration of the router, the borders, the network, and type of broadcast. Ya. Nah, untuk broadcast sendiri ada directed broadcast. Directed broadcast send to all hosts on specific network. Okay, this is useful for sending broadcast to all hosts on non-local network. Ada limited broadcast. The limited broadcast used for communication that is limited to the host on the local network. This packet use destination IP address of all first. Oke. Contohnya seperti ini. Destination-nya 255 berarti dia melakukan pengiriman kepada semuanya. Kenapa ke semuanya? Karena yang dikirim adalah broadcast-nya. Sementara ini adalah tiap masing-masing IP ini punya broadcast yang sama. Karena berada dalam jaringan yang sama. Bagaimana dengan multicast? Multicast transmission is designed to conserve a bandwidth of the IP network. It reduces traffic by allowing a host to send a single packet to selected set of hosts to reach multiple destination hosts using unicast communication. A short host will need to send an individual packet address to each host. With multicast, the short host can send a single packet that can reach thousands of destination hosts. Contoh yang menggunakan multicast: video audio broadcast, routing information exchange, distribution of software, dan news feed. Jadi kalau broadcast itu yang digunakan adalah yang terakhir. Kalau multicast kita bisa membagi
dari mana sampai ke mana. Kalau broadcast semuanya. Kalau multicast ada pembatasan. Iya, banyak semua, tetapi dari mana sampai mana ada range-nya. Kalau unicast ya satu per satu. Gitu loh. Oke. Next. Addresses for different network. Beside the addresses in the IP44 address range that are reserved for multicast, many of IP unicast addresses have been reserved for special purpose. Some of the addresses limit the scope or functionality of the host to which they are assigned. Other reserved addresses cannot be assigned to hosts. Type of address in IP network range. Ada network address, ada broadcast address, dan host address. Ini yang saya bagi di awal tadi. Ada 3 type address, net address, broadcast address, dan host address. Network address itu untuk menunjukkan dia berada di jaringan yang sama. Oke. Broadcast address ini pun untuk menunjukkan directed broadcast address. Oke. Jadi kalau berada di jaringan yang sama, dia pasti berada di broadcast yang sama, seperti itu. Sementara host address ini adalah range IP address yang bisa digunakan dalam jaringan tersebut. Nah, sekarang network traffic. When you examine network address, you might ask, how do you know how many bits of this address represent the network portion and how many bits represent the host portion? Ini mungkin akan ada pertanyaan, gimana bedainnya antara porsi network ID dengan porsi host ID? Maka jawabannya adalah menggunakan network traffic. Jadi kita ada tambahan prefix length to network address. This prefix length is number of bits in the address that give the network portion. This prefix length is written in slash format. Jadi kalau ada penulisan tuh di jaringan atau di topologi 172.16.4.0/24, berarti ini prefixnya 24. /24 is the prefix length. This tell you that the first 24 bit are the network address. Ini menunjukkan /24 the first, ini berapa? 8 ya, 8 oktet kan, 1 byte 8 oktet kan, 8 jumlahin ada 24. Jadi /24 berarti yang ini adalah menunjukkan sebagai network. Sementara the remaining yang 8-nya ini menunjukkan hostnya. Network are not always assigned a /24 prefix depending on the number of hosts. Tidak selalu, memang pada yang umumnya, secara umum hanya ya orang melihatnya /24 paling gampang, soalnya kelas C paling gampang. Dimana jumlahnya itu /24 itu ya 256 dikurangi 2 itu untuk network ID dengan broadcast ID jadi 254. Jadi sejumlah 254 IP address. Artinya hanya bisa melayani 254 klien. Gimana kalau saya pengen melayani 500 klien? Berarti hostnya harus ditambahkan, bit hostnya harus ditambahkan. Gitu lah. Oke. Nih, /24 networknya 0. Range-nya dari 1 sampai 254, broadcast-nya 255. Jadi network ID itu batas bawah, sementara broadcast itu batas atas. Kalau /25 berarti 0 di networknya. Range-nya 1 sampai 126 saja. Sementara broadcast-nya di 127. Kenapa? Karena ada yang diambil. Jumlah bit yang dari 0 ini ada yang diambil 1 bitnya. Jadi ini cuma 7 bit sisanya. 25 kan? Ini 24 sampai sini, ditambah lagi 1 bit lagi sini, jadi 25. 26 ngambil lagi 2, 27 ngambil lagi. Jadi 3 yang diambil. Gitu loh. Semakin kurang, semakin berkurang jumlah hostnya. Hanya 1 sampai 30. Oke.
Kemudian kita bicara subnet mask. Define the network and host portion of the address. Another question you might ask is how do the network device know how many bits are the network portion and how many bits are the host portion? The answer to this question is the subnet mask. Pertanyaan berikutnya adalah gimana bisa tahu jumlah bit untuk yang si network portion dengan host portion? Jawabannya simple. Kita menggunakan subnet mask. The prefix and the subnet mask are different way of representing the same information. The network portion of an address. The prefix length tell you the number of bits in the address that are the network portion in a way that easier to communicate to human. The subnet mask is used in data network to define this network portion for the device. Walaupun memberikan informasi yang sama, tetapi dia berbeda dalam memberikan atau tujuannya. Kalau si prefix itu kepada manusia, sementara kalau subnet mask itu kepada mesin. Nilainya sama. Makanya kalian mungkin sering menuliskan IP address, tuliskan IP address, kemudian subnet mask. Tapi di perangkat lain, contoh yang menggunakan Mikrotik atau pakai Linux, dia nggak pakai 255.255.255, dia pakai yang slash langsung /25/24/16. Padahal sama saja itu untuk menunjukkan porsi dari network dan porsi dari host. Hanya caranya penulisnya berbeda. Oke, jadi seperti inilah. /24 ini kalau dibuatkan dalam tulisan subnet masknya jadi 255 ini 888, jadi kan 24 kan. Ini 0. Atau kalau dituliskan dalam bidangnya 1111111111000. The first 3 octet, the higher order 24 bit are first. The remaining low order bit of subnet mask are 0, indicating the host address within the network. Jadi kalau yang 0 nilai 0 ini menunjukkan jumlah host, sementara yang 1 ini menunjukkan jumlah network. Seperti itu. Contoh seperti ini ada lagi untuk mempermudahnya. Ini hostnya udah dikurangi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi /27. Kenapa /27? Ini 8, 16, 8 tambah 8, 16, tambah 8 lagi 24, 25, 26, 27. Jadi networknya network 27. Prefixnya kita tulis /27. Sementara hostnya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sisa 5. Sisa 5 kalau kita tuliskan menjadi 224. Dari mana 224? Simple sebetulnya, ada tekniknya di bawah. Nih. Hostbit 8, 128 ada 7 hostbitnya, 192 ada 6, 224 ada 5. Inilah yang tadi. Nih, sisa 1, 2, 3, 4, 5 berarti nilainya 224. Kalau sisanya 4 berarti 240. Sisanya 3 248. Sisanya 2 252. Sisanya 1 254. Sisanya 0 255. Artinya udah broadcast. Simple. Bisa dihafalkan, bisa juga dihitung dari sininya, terserah. Gimana ngitungnya? Kembali lagi ke basic tadi. Pangkat 1. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Itu aja. Kemudian nilainya kali 111. Ini kan kalau 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8, nilainya 248 kan. Ini juga sama. Terus aja seperti itu. Simple. Oke. Kemudian ada lagi yang eksperimental. Kalau saya bilang di kelas D. Kelas D. Nggak bisa digunakan, jadi saya skip aja. Saya lanjut ke public and private address. Jadi IP versi 4 itu IP ada IP public, IP private. IP public itu adalah IP yang dikenal di seluruh dunia. Yang saya bilang IP versi 4 itu yang public itu udah habis.
Nah, selain IP public ada juga IP private. IP private itu tidak dikenal di internet, hanya dikenal di jaringan lokal. Oke. Hanya dikenal di jaringan lokal. Dan masing-masing kelas punya range untuk IP private. Contohnya, untuk kelas A yaitu 10.000 sampai dengan nah ini 10.255.255 in private. Sementara untuk yang kelas B 172.16.00 sampai dengan 172 .31.255.255. Dan yang paling sering digunakan yaitu kelas C 192.168 mulai dari 00 sampai dengan 255.255.255. Tujuan IP private ini adalah untuk ya tadi karena sudah banyak sekali penggunaan IP address sudah habis. Jadi kalau di lokal gunakan saja IP private. Karena kalau IP private nggak masalah. Oke. Ini saya skip default router. Loopback adalah IP address yang dimiliki oleh masing-masing device, di mana IP-nya adalah 127.0.0.0/8. Oke. Ini ada ceritanya sebetulnya. Walaupun hanya 127.0.0.1 yang digunakan, blok 172.0.8 ini sebetulnya di reserve. Any address within this block will loop back within localhost. Jadi kalau ada yang pakai 127.0.0.10, 0.11, 0.12 itu sebetulnya hanya akan melakukan loopback saja. Kemudian ada lagi, kalian suka mendapatkan IP address yang 169.254.0.0/11. Nah, ini design as link local address. These addresses can be automatically assigned to the local host by the operating system in an environment where no IP configuration available. This might be used in a small peer-to-peer network for hosts that could automatically obtain an address from dynamic host configuration protocol. Nah, kalau kalian mendapatkan IP addressnya sini, ini kalian nggak bisa connect. Itu aja. Karena apa? Karena ini IP yang diberikan oleh sistem. Oke? Nggak bisa. Jadi nggak bisa connect. Jadi kalau kalian dapat DHCP address, tapi baru dapat yang ginian, percayalah, itu belum connect. Oke, ini untuk melakukan tes net address. Salah. Silahkan kalian cek di RFC-nya. Oke, ini sejarahnya saya bisa skip saja, masih banyak soalnya. Ini pembagian-pembagiannya, tadi saya bilang kelas A, kelas B, kelas C. Ini range-nya kelas A itu mulai dari 00 sampai dengan 127. Kelas B mulai dari 128 sampai dengan 191.255.0.0. Sementara kelas C itu mulai dari 192.00 sampai dengan 223.255.255. Sekarang planning to address the network. Perencanaan menggunakan address dalam jaringan. Seorang network administrator harus berhati-hati dalam menggunakan IP address. Jangan sampai terjadi namanya konflik IP address. Itulah kenapa biasanya lebih mudah menggunakan DHCP, sehingga yang mengatur itu adalah sistem sendiri, agar tidak terjadi adanya konflik IP address. Kenapa? Kalau terjadi konflik IP address, maka keduanya itu tidak akan connect. Seperti itu. Oke, ini juga sama bicaranya. Kalau misalnya kita langganan internet, kemudian diberikan satu IP public saja, tetapi kita ingin aksesnya, device-nya banyak, itu kita bisa menggunakan NAT, layanan NAT. NAT itu Network Address Translation. Jadi klien atau perangkat kita itu menggunakan jaringan lokal, tetapi
begitu ke masuk gateway-nya atau routernya itu berubah menjadi IP public. Jadi yang dikenal di internet itu adalah IP publiknya, bukan IP lokal kita, seperti itu. Statik atau dinamis. Jadi kalau dinamis pakai DHCP, kalau statis kita setting sendiri. Oke. Kita setting sendiri di bagian mana ya, seperti ini contohnya. Ini ada statis, use this following IP address sebagai statis. Kalau ingin dinamis gunakan yang atas. Syaratnya ada server DHCP yang bekerja. Kalau tidak ada server DHCP yang bekerja, kalian tidak bisa setting yang atas. Siapa yang mau ngasih IP address? Jadi kalau lagi bermain-main peer to peer misalnya, oke, itu silakan setting sebagai statis IP address. Terus apalagi? Address untuk router dan firewall, iyalah. Ini kalau udah bicara tentang keamanannya. Oke. Ya, saya skip dulu lah. Nanti kalau kita bahas tentang keamanan baru saya kemukakan. ISP adalah Internet Service Provider, dia memberikan layanan akses internet. ISP ada yang memberikan layanan yang memberikan NAT, ada juga yang memberikan langsung IP address, IP public. Tergantung kita langganannya. Oke, ini. Dalam ISP juga tergantung ISP yang kita gunakan itu tier berapa. Artinya dia sebetulnya ini yang keberapa gitu lah. Karena biasanya kalau kalian mendapatkan top of the ISP-nya, itu kita biasa sudah dapat IP public ya. Tapi kalau udah sampai tier-tier bawahnya, biasanya kita udah pakai NAT. NAT itu sebetulnya kita masuk ke jaringan lokalnya lagi dia. Silakan buktikan aja. Kalian cek internet di rumah, internet yang tethering. Itu kita sebetulnya bisa buat my IP address akan ketahuan itulah IP address yang punya si ISP tier 1-nya. Sementara kalau kita masih dapatnya 10 titik sekian, itu masih NAT. Untuk mengetahuinya lagi, kita bisa melakukan tracer. Tracer kemana? Nah, nanti itu akan terlihat dari mana, lanjut kemana, lanjut kemana, lanjut kemana, lanjut kemana, lanjut kemana. Itu bisa ketahuan. Contoh, misalnya saya contohkan lah. Seperti ini. Nah, ini bisa ketahuan jadinya. Saya ingin melakukan tracing kepada Google, IP-nya 216.239.38.120. Ini bisa ketahuan. Ini IP lokal saya, bermainnya di sini. Kemudian saya punya ya di Gross tahun ini saya ada firewall yang tidak ingin dilihat. Kemudian ini adalah IP NAT-nya si provider saya. Oke, yang saya berlangganan, dan itu pun juga belum selesai. Kenapa? Karena ini masih di NAT-kan lagi. Oke, 172 juga masih di NAT lagi, di NAT lagi, masih juga di NAT, baru nyampe ke sini, kemudian ke Moratelindo. Artinya ISP saya itu langganannya ke Moratelindo. Oke. Baru ke si Google nih, ini mulai nih 74 nih, udah mulai publik nih. Atau ini juga masih tiernya masih lanjut nih. Oke. Baru ke yang dimaksud. Oke. Jadi berapa tuh hopnya? Nah, dugaan saya IP saya itu aslinya tier satunya itu di sini. Sementara yang langganan, saya berlangganan internet itu, ini dia sudah memberikan beberapa kali NAT, dan NAT. Oke, nah itu contohnya. Ya, kalau pengen lebih jelasnya silahkan dibaca jenis-jenisnya seperti apa ini. Is it on my network? As a network associated, one of the determination you often have to make about host is it on my network? Apakah dalam jaringan saya? Or to what network does this host belong? Atau ini masuk ke jaringan mana? To
make determination, you will need to determine what odds are in given network. Oke, ini penggunaan pembagiannya. Skip dulu aja. Karena ini untuk menunjukkan subnetting. Oke, ini untuk melakukan subnetting. Basis subnetting, saya perlu kasihnya yang lebih simpelnya. Kalau ini terlalu muluk-muluk. Kalau udah bermain subnetting tuh enak. Oke deh, sampai di sini dulu aja materi kita, karena selanjutnya ini adalah bicara tentang subnetting. Nanti saya sambung dengan slide yang lebih mudah ditangkap, dipahami ya, seperti yang saya contohkan di awal. Kalau modul ini benar-benar memberikan teoritis, tapi prakteknya, pada saat prakteknya sebenarnya sangat cukup mudah sekali yang bisa kita lakukan seperti itu. Demikian dulu. Oke, baik. Sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.